Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Teknik Proses Biomaterial. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari cara analisa menggunakan SPSS 25. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan buat teman-teman untuk sudah install SPSS 25 yang disediakan oleh asisten di Elok. Nah, langsung aja kita ke cara analisanya. Nah, sebelumnya ada sedikit introduction nih. Pada praktikum kali ini, kita cuma akan pakai analisa ANOVA satu arah dan juga analisa Duncan. Nah, syarat dari analisa one way ANOVA ini adalah data yang kita akan kita analisa harus sudah melalui uji normalitas dan juga homogenitas. Namun, pada praktikum kali ini, kedua uji itu tidak dilakukan karena kita anggap data yang sudah diberikan oleh asisten sudah homogen dan juga sudah normal. Namun, ketika teman-teman ingin melakukan uji ANOVA baik satu arah maupun dua arah untuk kepentingan skripsi, kerja praktek maupun kepentingan data yang lainnya, data tersebut harus melalui uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Baru ketika data itu sudah normal dan homogen, uji ANOVA bisa kita lakukan. Oke, langsung aja. Nah, ini adalah contoh data yang akan kita analisa. Kita misalkan data ini adalah data uji suatu bahan X dengan parameter uji adalah pH dan juga kadar air menggunakan 3 perlakuan yaitu A, B, dan C, dan di tiap perlakuan ada 3 kali ulangan pengambilan data. Nah, kemudian data ini kita ubah dulu ke Excel. Nah, di sini aku udah mengubah datanya ke Excel sebelumnya. Jadi ada data 3 ulangan. Nah, kenapa di sini aku ubah jadi angka kayak gini? Ini nanti untuk mempermudah ketika kita import ke data ini ke SPSS. Jadi kode 1 ini menunjukkan bahwa itu adalah perlakuan A dengan 3 kali ulangan. Kemudian kode 2 menunjukkan perlakuan B dengan 3 ulangannya berikut. Dan kode 3 merupakan arti untuk perlakuan C. Nah, ketika teman-teman udah ubah datanya jadi kayak gini, teman-teman nggak buka SPSS aja, kemudian ke file, import data Excel. Nah, teman-teman cari data yang akan diimport, ke sini, terus copy. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul preview dari data yang kita masukkan di Excel, yang dari Excel ke SPSS, dan kita klik OK. Nah, data tadi ini udah masuk nih. Terus kita lakukan setting pada variable view untuk menentukan apa maksud dari SPSS yang belum sesuai keinginan kita. Nah, tadi kan di sini ulangan di sini masuk nominal, padahal kita sebenarnya ini hanya kode aja sih dari kita. Jadi kita ubah ke ordinal, kemudian scale kita ubah ke nominal. Nah, kemudian di bagian value untuk ulangan kita beri keterangan nih. Jadi kita beri value 1, kita beri label perlakuan A. Yang kedua ini adalah masuk dari kode-kode yang kita inginkan tadi, dan kita klik OK. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Nah, ini bisa kita lihat angka 1, 2, 3 ini tadi ketika kita klik di value label akan menjadi sesuai yang kita inginkan, perlakuan A, perlakuan B, dan juga perlakuan C. Nah, pada contoh kali ini kita akan coba untuk menganalisa pH terlebih dahulu. Jadi analisa yang kita gunakan di sini adalah analisa one way ANOVA. Nah, ulangan di sini termasuk adalah kondisi faktor.
dan karena dependen parameter dependen yang kita uji di sini adalah pH, kita masukkan pH aja. Kemudian pada post hoc kita pilih analisa Duncan, continue. Kemudian pada option kita beri analisa deskriptif. Analisa Duncan ini tadi berfungsi untuk menguji apakah faktor perlakuan memiliki efek yang beda nyata terhadap hasil pH yang diuji. Kemudian analisa deskriptif berfungsi untuk memberikan berbagai analisa deskriptif pada perlakuan. Misalnya dari perlakuan ini kan kita punya ulangan nih, terus nanti akan didata-rata, kemudian akan diberi standar deviasi dan lain-lain. Oke, langsung kita klik OK aja. Nah, analisanya udah muncul nih, gampang banget kan. Nah, di sini di analisa deskriptif akan muncul ini N adalah jumlah data, yang kita pakai cuma mean sama standar deviasi. Di tabel mean ini adalah rata-rata dari perlakuan yang kita uji tadi. Karena perlakuan A tadi ada 3 ulangan, maka rata-ratanya adalah sekian. Kemudian standar deviasinya adalah sekian. Kemudian analisa ANOVA satu arah menunjukkan, yang kita lihat di sini adalah nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansi ini untuk apa sih? Nah, kalian pasti pernah kan uji ANOVA satu arah yang kita bandingkan nilai signifikansi dengan alfa. Alfanya sebesar 5% atau 0,05. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,00. Artinya dia lebih kecil daripada alfa sebesar 0,05. Artinya faktor perlakuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pH yang terukur. Nah, ketika signifikansinya dia lebih kecil daripada 0,05, kita bisa lihat analisa lanjutannya adalah Duncan analisis. Bisa kita lihat di sini hasil pengukuran perlakuan A, B, dan C berada pada kolom yang berbeda di sini. Di mana perlakuan A ada di sini, perlakuan B di kolom 2, dan perlakuan C di kolom 3. Nah, kemudian hasil-hasil ini kita interpretasikan menjadi sebuah tabel. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, sebelumnya aku udah buat tabelnya di sini. Dari perlakuan A, kita masukkan nilai rata-rata pH yang terukur, kemudian plus minus standar deviasi. Nah, terus ada huruf apa nih di belakang A, B, dan C di sini. Nah, huruf ini adalah hasil dari analisa Duncan yang kita lakukan tadi. Jadi di perlakuan A, dia di sini ada di kolom nomor 1 nih. Kemudian perlakuan B di kolom nomor 2 dan perlakuan C di kolom nomor 3. Artinya semuanya di sini berada pada ketiga perlakuan ini berada pada kolom yang berbeda. Jadi kita beri simbol di sini sebagai A, B, dan C, menandakan bahwa ketiga nilai ini merupakan nilai yang beda nyata atau signifikan. Tuh. Jadi faktor perlakuan A ini sangat berpengaruh. Faktor perlakuan A, B, dan C ini sangat berpengaruh pada hasil pH yang diukur nantinya, karena hasil yang didapatkan sangat signifikan di sini. Gitu. Kemudian di kolom kadar air kita coba analisa juga. Caranya sama. Aku cepat aja mungkin. Parameter pH yang kita keluarkan, masukkan parameter kadar air sama pakai Duncan dan juga pakai deskriptif. Kita klik OK. Nah, di sini sama ya, jadi kita dapatkan rata-rata dan juga standar deviasi. Kemudian di analisis ANOVA satu arah kita lihat nilai signifikansinya nih. Dia nilai signifikansinya adalah 0,196. Nah, yang artinya dia lebih besar daripada alfa sebesar 0,05. Berarti dapat